Alhamdulillah Abah Oyo yang ada. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Sarang Abah Oyo. Iya, selama Abah tinggal di sini, Abah pernah melihat sepocong yang mukanya hancur, lantas ada kuntilanak dan wewe gombel gitu, yang payudaranya segede bantal. Jadi Abah itu sebisa-bisa Abah berdoa sama Allah, ya Allah, ini makhluk jangan sampai menjahili Abah. Kalau mendekati Abah silahkan, tetapi jangan jahil, kata Abah. Abah itu kan katanya pernah bekerja di alam pesugihan atau di tempat pesugihan. Iya. Itu awal mulanya seperti apa, Bah? Kok Abah bisa bekerja di alam sana dan dikasih upah gitu? Iya, cuma yang Abah temuin di sini cuma seekor ular. Ular yang gedenya mungkin kayak pohon pinang gitu, sebesar pohon pinang gitu. Warnanya hitam, lantas begitu. Ular kobra tuh. Jangan ganggu Abah. Abah juga tahu kamu ini yang namanya Nyi Sekar Ayu Kedaton. Nah, itu bapaknya ular itu yang nyuruh Abah kerja tuh. Ini demi Allah Abah bersumpah. Ini bukan rekayasa, bukan Abah ngada-ngadain, ini kenyataannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan akan berkunjung ke Abah Oyo ya. Yang mana Abah Oyo ini adalah seorang kakek yang memilih tinggal di kuburan selama udah hampir 20 tahun lebih. Nah, kita akan tanya-tanya kenapa beliau lebih memilih tinggal di kuburan tersebut. Dan konon katanya menurut informasi yang saya dapat, jadi Abah Oyo ini selain tinggalnya di kuburan, beliau sering sekali atau kerap kali bisa berkomunikasi dengan arwah-arwah penasaran yang ingin minta tolong. Baik itu secara wujud ataupun suara-suara yang datang ke Abah Oyo. Nah, biar tidak gagal paham, mari kita simak video ini sampai dengan tuntas biar teman-teman semua tidak gagal paham dan ceritanya jelas. Ambil baiknya, buang buruknya dari video ini. Saya doakan yang selalu setia nonton di channel ini sampai akhir. Mudah-mudahan rezeki teman-teman semua dimudahkan, dilancarkan, dan digampangkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, tidak lama-lama kita lanjut saja ke videonya. Nah oke teman-teman, jadi kita akan langsung saja menemui narasumber yaitu Abah Oyo. Yang mana ini adalah jalan menuju ke tempat pemakaman umum yang mana Abah Oyo tinggal. Nah, Abah Oyo ini mungkin teman-teman semua yang sudah mengetahui emang udah terkenal ya dari dari dulu. Beliau adalah sosok kakek yang lebih memilih tinggal di kuburan dengan segudang pengalaman, baik itu mistis, horor, dan juga pengalaman beliau bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk astral ataupun arwah penasaran, baik itu yang berwujud ataupun dengan suara-suara saja. Nah, saya pembukaan dari sini sengaja biar teman-teman tahu ya bahwa ini benar-benar emang jauh dari pemukiman warga dan tempat tinggalnya berada di pemakaman. Dan sebelumnya juga saya diantar oleh konten kreator dari sang penjelajah amatir ya, mengantar kita ke Abah Oyo. Nah, ini lokasinya memang berdekatan dengan lahan persawahan ya, lahan pertanian. Dan berdekatan langsung dengan pemakaman umum yang mana di pemakaman umum tersebut dihuni oleh Abah Oyo sebagai penjaganya. Di depan saya ini udah kelihatan ya, tuh di sebelah kanan saya ini udah kelihatan pemakaman umum yang mana di sebelah sana itu udah kelihatan kediaman dari Abah Oyo. Nah, kita pengen tahu alasan apa yang membuat Abah Oyo ini hanya tinggal sendiri tanpa ada yang menemani, baik itu anak ataupun istri udah tidak ada ya. Mungkin kalaupun ada mungkin nggak di sini ya. Dan kalau katanya Abah Oyo lebih betah tinggal di tempat ini yang jelas-jelas dekat dengan pemakaman umum. Bukan dekat lagi tapi ini udah di areal pemakamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Abah Oyo yang ada. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Sarang Abah Oyo. Iya. Oh, mohon maaf. Nah Abah,
Saya pengen silaturahmi. Saya dari Lemah Sugih ya, dari Majalengka juga. Katanya Abah ini lebih memilih tinggal di kuburan. Itu Ya, itu betul. kenapa, Abah? Ya begini awalnya itu abah kan punya kebun-kebunan ini. Heeh. Kata yang punya tanah pemakaman ini kan pemakaman wakaf. Oh. Iya. Dia itu pesan sama abah, bah gimana kalau sekalian si abah ngurusin pemakaman katanya. Ya abah jawab, ya kalau seandainya abah dipercaya ya silahkan aja. Ya udah, Bah, untuk cerita lanjutnya saya nunggu teman-teman dulu. Di stop dulu ceritanya, nanti saya ngobrol pengen bareng-bareng sama teman-teman ya. Tapi Abah sehat, Bah? Sekarang sehat Abahnya? Alhamdulillah. Abah itu waktu 1 bulan ke belakang abah kena musibah, Kenapa, Bah? jatuh dari Waduh. dari atas atap. Itu waktu betulin gendeng yang melorot, yang abah pijak itu udah rapuh. Jatuh abah ke bawah. Tapi alhamdulillah sekarang mah Udah baikan. alhamdulillah berangsur-angsur agak baikan juga gitu. Nah, Bah, kalau tidur di sebelah mana, Bah? Kalau siang di sini, kalau malam ke sini. Ini kamar abah. Boleh lihat? Silakan, Oh. silakan. Berarti kalau siang di Iya. luar. Iya. Oh, agak panas ya, Bah? Nah, Kalau berarti kalau ini ruang. buka sini. Oh, kalau tidur di sini. Oh, berarti pintunya bisa 2 fungsi nih, Bah. Oh, berarti kalau misalkan tidur pintunya dibuka ke sini. Oh, jadi Abah ini tidurnya di sini. Berarti, Bah, tanpa alas ya, Bah? Tanpa alas berarti ya, Bah? Ya gitu aja seadanya gitu. Masya Allah. Berarti kalau untuk masak di sini Kalau masak pakai di kompor sini, apa kayu iya. bakar? Kalau buat itu airnya ngambil dari desa gitu. Oh, pakai tungku Iya. ya. Belum pakai gas. Masya Allah. Berarti kalau masak juga sendiri ya, Bah? Masak sendiri ngeliwat gitu. Itu ada kan alatnya buat ngeliwatnya tuh. Oh, iya iya. Nah, sembari dengan teman-teman, jadi saya akan review sedikit ya lokasi dari Abah Oyo ini. Tuh, jadi kediaman Abah Oyo ini bukan hampir ya, berhadapan langsung dengan lokasi kuburan umum ya. Cuman ini kalau siang hari lumayan ramai, soalnya kalau di sini ini pesawahan warga atau pertanian warga. Dan di sana juga sawah juga, dan ini ada kuburannya cuma segini ya. Cuman ini agak padat juga. Nah, mungkin kalau yang namanya malam hari pasti horor sekali. Emang kalau siang mungkin rame ya, tapi kalau malam wow luar biasa. Dan kita akan bincang-bincang sedikit dengan Abah Oyo, pengalaman apa aja yang beliau alami selama tinggal 20 tahun di pemakaman ini. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu dengan Abah Oyo ya, yang dimana beliau ini satu-satunya orang yang betul-betul pemberani tinggal di tengah area pemakaman umum. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya kepengen menanyakan kabar terlebih dahulu teman-teman. Abah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar Abah, sehat? Alhamdulillah sekarang lagi berangsur-angsur agak sehat, agak baik kan. Oh, emang sebelumnya sakit, Bah? Iya, sebelumnya abah 1 bulan ke belakang. Sakit ya, apa emang, Bah? namanya juga manusia, mungkin soal sakit itu enggak aneh. Emang sakit apa? Awalnya tuh abah lagi betulin gendeng yang melorot gitu. Lantas yang abah pijak itu mungkin udah rapuh. Jadi begitu itu abah jatuh ke bawah. Genteng ini? Oh, Iya. genteng ini sawung Abah? Iya, digubuk abah itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah baikan gitu. Emang bocor gitu, Bah, makanya dibenerin? Iya, namanya gue kan yang melorot jadi bocor gitu. Abah betulin. Tahu-tahu itu yang abah pijak itu udah rapuh. Oh. Jadi nggak kelihatan sama abah. Oh, yang dipinjak itu bambunya rapuh. Jatuh, jadi abah tuh jatuh ke bawah gitu. Berarti ambruk semua gubuknya? Iya. Oh, berarti ini bangunan baru lagi di atasnya? Iya. Kenapa abahnya kok nggak nyuruh orang gitu? Ya, habis mau nyuruh siapa? Kata abah tuh nggak ada orang. Oh ya Gitu. bener juga ya. Berada di tengah makam, dan makam ini juga berada di tengah hutan. Jadi mungkin abah mau nyuruh siapa? Kenapa abah nggak nyuruh teman gaibnya gitu? Apanya tuh ya? Nggak nyuruh teman gaibnya aja? Oh,
Abah tuh gimana ya, suka sendirian, seneng sendirian, jadi jangan sampai nyusahin orang lain. Mungkin Tapi itu kalau yang di belakang siapa bah bolak-balik terus bah? apanya tuh? Itu yang belakang. Yang belakang Tadi yang di belakang siapa bolak-balik? apa? Maaf ya, ini Yang di belakang tadi siapa yang bolak-balik? oh itu sih, itu mah ya yang punya tanah ini nih, pesawahan. Oh. Iya gitu. Oh lagi nungguin padi. Iya. Oh. Saya kira abahnya nggak ngeh gitu saya kira. Seperti itu. Nah gini bah, mungkin kita pengen tahu ya, walaupun misalkan abah udah terkenal gitu ya, alasan apa sih bah? Alasan apa kenapa abah memilih tinggal di kuburan ini? Oh awalnya yang punya tanah pemakaman ini tuh amanat sama Abah. Karena Abah punya tanaman kebun-kebunan itu, katanya Abah sekalian aja gimana mau apa enggak kalau si Abah sambil ngurusin pemakaman ini. Itu waktu tahun 2010 gitu. Lantas Abah sanggupin. Ya kalau seandainya Pak Ustadz, ini kan Pak Ustadz yang punya tanah. Oh yang punya Pak Ustadz. Abah dipercaya ya silahkan aja. Tuh, Abah tuh mau, jadi gimana, yang namanya amanah itu kan harus ditepati. Jadi Abah sanggupin. Ya dari situ mulai Abah kerja di sini, beres-beresin pemakaman, bersih-bersih. Kalau ini emang pemakaman umum atau makam Ini pribadi Bang? pemakaman umum. Oh, umum. Kalau tanahnya tanah wakaf, tapi buat umum gitu. Abah disuruh ngejaga makam ini. Iya. Tapi Abah dapat gaji? Enggak. Enggak. Alhamdulillah gitu. Ya mungkin dari tangan-tangan Allah gitu ya. Iya. Dengan kepanjangan tangan Allah mungkin ada yang ngasih beras gitu ya. Iya. Ada yang ngasih Ya sembako. gitu. Iya. Nah, ini kan lagi bulan puasa. Kalau untuk berbuka yang saya lihat kan tadi di dalam nggak ada beras, nggak ada makanan, nggak ada lauk, adanya cuma pisang tadi ya di atas. Itu gimana bukanya berarti? Ada Ya, yang ngasih atau gimana? Buat buka puasa mah Abah suka ngeliwat gitu. Kadang-kadang kan suka ada yang ziarah ke sini, ke pemakaman, suka ngasih, bah ini buat beli beras, katanya. Alhamdulillah. Abah beliin beras gitu. Nanti kalau udah di sini Abah masak. Gitu. Kalau lauknya apa Alhamdulillah. lauknya, Bah? Hah? Lauknya apa? Seadanya aja Abah mah. Kadang-kadang ada asin peda gitu. Wow, enak. Kadang-kadang pakai sambal Wow. gitu. Ya enggak suka royal Abah. Seadanya aja gitu ya, Bah ya? Seadanya aja. Yang penting ada nasinya gitu. Tapi insya Allah ntar di belakang layar saya kasih lah buat beli ikan peda lah. Eh, Nah gini bah, berarti kan abah di sini berarti udah 15 tahun ya? Iya. Kirain tadi udah 20 tahun. Berarti selama tinggal di sini abah bantuin gali kubur juga? Iya. Atau enggak? Apanya tuh? Selama 15 tahun tinggal di sini, abah ikut gali kubur juga enggak? Bantuin gali kubur gitu kalau ada yang meninggal gitu? Oh ya. Ya kadang-kadang kalau ada yang baru meninggal, ya Abah mah suka di sini aja. Iya. Kadang-kadang keluarganya, apalagi kalau malam Jumat tuh, hari Jumat meninggalnya, bah tolong katanya. Kan kalau di sini kalau ada yang meninggal Jumat itu suka ada orang jahil. Kadang-kadang suka ada yang menggali kuburannya, diambil kain kafannya, itu Abah nggak tahu buat apa. Gitu. Gitu. Makanya Abah tungguin di sini. Yang Abah tidurnya di sini lagi. Iya, iya. Berarti Abah pernah lihat kalau ada yang baru meninggal itu diambil kain Ya. kapannya? Ya kalau soal yang gituan mah alhamdulillah. Selama Abah di sini ya sering juga gitu. Sering lihat. Apalagi kalau waktu pertama 1 bulan berturut-turut tiap malam suka ada yang datang ke gubuk Abah. Tiap malam jam 12. Jam 12 Kadang-kadang malam. ada yang mengetuk-ngetuk pintu. Kadang-kadang ada yang menggaruk-garuk bilik Abah tuh. Orang atau hantu, Bah? Bukan. Abah keluar, dilihat nggak ada siapa-siapa. Lantas kadang-kadang suka ada yang menjerit-jerit, ada yang menangis mengelilingi gubuk Abah gitu. Suara perempuan. Itu sering. Jam 12 malam. Iya, sering sekali. Bahkan penampakan pun ya agak sering juga. Waktu itu Abah tuh mau keluar. Ya pengen pipis lah gitu, tengah malam tuh. Tahu-tahu tuh dekat
pintu Abah tuh di situ ada ada apa tuh ya, kayak pocong gitu, berbentuk kayak pocong Di mana? Abah itu, ada pocong beneran ini, kata Abah tuh mungkin. Jadi Abah itu sebisa-bisa Abah berdoa sama Allah, ya Allah, ini makhluk jangan sampai menjahili Abah. Kalau mendekati Abah silahkan, tetapi jangan jahil, kata Abah tuh. Alhamdulillah, tapi dia enggak mengganggu, cuma nakut-nakutin doang. Tapi terlihat sosok pocongnya, Bah. Iya, jelas sekali. Tingginya berapa meter, Bah? Ya lumayan, namanya orang itu ada sekitar 1,70 meter tingginya. Wow, hampir Berarti dewasa. hampir 2 meter. Iya. Kalau mukanya Mukanya terbuka gini. hancur. Ininya. Iya. Ini demi Allah Abah bersumpah. Ini bukan rekayasa, bukan Abah ngada-ngadain. Ini kenyataannya gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada yang ganggu sama Abah. Mungkin dia itu hitung-hitung perkenalan gitu. Tapi abahnya nggak lari waktu didatangin pocong itu. Hah? Nggak lari abahnya. Enggak, Abah mah. Ya bukannya Abah sombong. Jangankan yang kayak pocong, makhluk apapun yang datang sama Abah, sedikit pun Abah enggak bakalan lari. Wow. Abah enggak takut, yang Abah takutin sama Allah. Mantap ya. Cuma Bah. itu Abah pegangan Abah. Berarti pendirian abah tetap Iya, yang hanya kita takuti hanya Allah Subhanahu wa taala semata. iya. Selain dari Allah Subhanahu wa taala mungkin abah mah nggak takut gitu ya. Maupun itu penjahat, Iya. garong membawa sajam pun juga abah nggak takut berarti, Bah. Enggak. Tapi pernah nggak, Bah, ada orang yang tengah malam datang gitu mau maling? Ya Ada. mungkin mau maling apa ya? Kadang-kadang ada juga manusia yang usil sama Abah. Mungkin itu mau menguji apa namanya keberanian Abah. Betul apa enggak si Abah ini enggak penakut, mungkin gitu. Kira-kira pas malam Jumat itu dia itu pinter sekali nakut-nakutin Abahnya malam Jumat Kliwon. Nah jam 12 malam ada yang melempar gubuk Abah, sama ngelempar sama batu tuh, tutup. Kata Abah, kok malam-malam begini ada yang ngelempar, siapa ini orang? Abah keluar. Baru saja Abah keluar tuh, Abah duduk di depan pintu. Nah di pohon jati yang itu ada yang bersender, pocong juga. Awalnya kok itu kayak pocong, kata Abah tuh. Abah tuh berdoa. Abah apa itu doa, Abah baca ayat Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, lantas Abah tutup sama ayat kursi dan doa Sulaiman. Tapi dia tuh enggak bergeming juga, enggak pergi juga. Kata Abah tuh, ini mungkin bukan pocong beneran. Abah deketin. Setelah Abah deketin, Abah rontok. Abah ambil kain kafannya. Tahu-taunya di dalam air kafan itu ada pohon pisang. Oh. Jadi itu buatan manusia buat menakut-nakutin Abah. Oh. Alhamdulillah. Orangnya yang nakutinnya nggak ada, pergi. Lantas kata Abah tuh bilang, jangan usil sama Abah. Abah mah jangankan yang kayak ginian, bukan Abah sombong, kata Abah tuh. Yang aslinya juga seandainya ada datang sama Abah, nggak bakalan Abah lari, kata Abah tuh. Alhamdulillah. Tapi. Nah, Bah, dengar-dengar Abah katanya bisa berkomunikasi dengan arwah-arwah penasaran, itu benar, Bah? Ada apa ya? Katanya Abah bisa komunikasi dengan arwah-arwah yang penasaran di sini, itu benar nggak, Bah? Oh, ya itu mah awalnya yang Abah komunikasi sama makhluk gitu tuh, awalnya cuma lewat mimpi awalnya tuh. Abah itu bermimpi 3 malam berturut-turut, tapi mimpinya cuma gitu-gitu aja, cuma bersambung gitu. Ya apa namanya itu episode kayaknya. Maksud bersambungnya gimana, Bah? Nggak kelar-kelar gitu mimpinya apa gimana? Jadi dia itu nyuruh Abah kerja. Yang datang sama Abah itu. Yaitu berhadapan langsung seorang kakek-kakek, ya tinggi enggak, pendek enggak, sedengan, cuma janggutnya putih ke bawah. Abah disuruh kerja, katanya, kamu mau apa enggak kerja, Abah? Abah jawab, silakan aja soal kerja, yang penting dikasih upah,
kata Abah. Orang kan nggak mungkin mau kalau kerja nggak ada upahnya. Soal upah katanya nggak masalah. Oh, berarti yang datang ke mimpi Abah itu sering, Bah. Iya. Suruh kerjanya kerja di mana katanya? Nah kerjanya di sini itu sebenarnya ini kalau kita lihat dengan secara mata batin, Iya. ini bukan pesawahan aslinya tuh. Bukan, itu memang kalau kelihatan sekarang kita lihat dengan lahir pesawahan. Tapi yang aslinya itu sebuah empang kayak lautan gitu. Oh. Jadi sekelilingnya itu ada tanggul. Nah tanggul-tanggul itu pada bocor, merembes. Nah Abah disuruh betulin yang bocor-bocor itu. Berarti pada dasarnya Abah itu kalau misalkan jadi kerja di sana masuk ke alam gaib apa gimana Bah nantinya? Ya setelah Abah kerja gitu, Abah udah selesai kerja, katanya Abah tuh nagih upah. Mana upahnya buat Abah? Ambil aja sendiri yang paling gede. Dia nunjukin ke sebelah sana. Abah cari-cari di mana kata Abah ini buat upah Abah. Tahu-tahu ada sebuah kolam yang ukurannya mungkin 2 meter persegi kayak sepiteng. Abah ke situ. Lantas Abah ambil, Abah mendapat sebuah ikan besar sebesar bayi, tapi warnanya mencurigakan. Warnanya itu belang-belang putih sama hitam. Jadi Abah curiga, ini mungkin bukan sembarang ikan kata Abah. Kok warnanya begini kata Abah. Lantas Abah tuh taruh lagi. Ya udahlah, nanti Abah ambil lagi. Abah mau pergi lah, lain waktu kata ambil. Apa enggak mau dibawa? Enggak kata Abah tuh. Lantas di situ di tengah-tengah empang itu ada sebuah gumbukan tanah. Di tengah-tengah gumbukan tanah itu ada kayak keran gitu. Nah Abah itu langsung penasaran juga. Ntar dulu Abah ngobrol semalaman gitu sama dia, sama kakek-kakek. Nanti kata Abah tuh, Pak saya mau ada yang tanyain. Itu buat apa maksudnya ada keran di tengah-tengah gumbukan tanah. Itu seandainya keran itu mengeluarkan atau menyembur air, katanya kampung kamu semua bakalan kurban katanya. Mungkin bakalan sakit semua kata dia. Tapi alhamdulillah ini ada yang jaganya. Nah, siapa yang jaganya? Yang jaganya anak saya 2 istri kembaran. Abah penasaran lagi. Tolong kalau betul-betul si bapak punya anak istri kembar, suruh panggil. Dia dipanggil, Nyai kesini katanya. Datang 2 perempuan cantik banget. Berpakaiannya kayak pakaian kerajaan. Mungkin kalau di TV mah persis kayak Nyi Blorong. Persis sama sekali. Berarti ke bawahnya ular, Bah. Oh. Ke bawahnya ular kakinya. Enggak, biasa. Manusia. Dia pakai kebaya, Mungkin pakai kayak Nyi Roro Kidul kain. mungkin. Tapi enggak pakai kebaya, cuma kutang. Tapi kutangnya kayak rompi gitu. Seksi, Bah. Iya, ya seksi atuh. Itu Abah pas lihat. Lantas Abah tuh, ntar kata Abah tuh, saya pengen tahu namanya siapa. Ini siapa? Dia menjawab, yang ini yang sulung namanya Nyi Sekar Ayu Kedaton. Dan yang ini yang bungsu namanya Nyi Sekar Ayu Kendari. Bahkan Abah ditawarin, silahkan kalau mau kamu mau yang mana atau mau kedua-duanya. Kamu mau apa? Disuruh Abah kawin sama dia. Seandainya udah kawin, kamu pengen apa? Oh ini mungkin namanya pesugihan kata Abah. Karena Abah masih beriman. Ya Bah, nanti obrolan itu mah nanti aja ya Bah ya. Iya. Ya mungkin yang saya pengen pertanyakan Bah, jadi selama Abah tinggal di tengah area pemakaman umum ini, hal apa yang membuat Abah takut hingga saat ini? Ada nggak kira-kira? Yang Abah apa itu? Selama Abah, mohon maaf teman-teman, Iya, kenapa iya, kok saya teriak-teriak, iya, karena Abah pendengarannya agak kurang ya. Jadi teman-teman jangan sampai saya dibilang nggak sopan atau apa, karena kan Abah pendengarannya kurang.
Mas saya nanya kayak gini, Abah gimana? Itu kan nggak kedenger abahnya. Soalnya banyak yang komen katanya nggak sopan. Nah jadi Abah kurang pendengarannya. Camkan itu. Abah jadi selama tinggal di tengah area pemakaman umum ini, itu pernah mengalami hal yang paling Abah menakutkan nggak? Alhamdulillah ada. Cuma ya buat Abah juga, Abah juga udah bilang, walaupun makhluk yang gimana juga, Abah nggak takut. Ada sebuah makhluk yang tinggi besar, kulit warnanya hitam, rambutnya acak-acakan, payudaranya segini. Wih. Di sana tempatnya tuh di pohon mangga yang itu. Lantas Abah ke situ, pas itu Abah tuh lagi apa nih ngelihat-lihat air selokan gitu. Kok ada malam-malam begini, kata Abah tuh ada perempuan lagi ngapain. Di depan dia tuh ada sebuah penggorengan. Cuma dari sini mungkin sekitar 10 meteran mah. Abah tuh negur sama dia. Bu, malam-malam begini lagi ngapain, kata Bu. Aku lagi gorengin bocah, katanya. Bocah lagi Iya, digoreng. lagi menggorengin anak-anak, kata. Anak-anak lagi digoreng. Masya Allah. Berarti itu wewe gombel, Abah? Ya, ya itulah yang namanya wewe gombel. Nah itu yang apa itu makhluk yang ya Abah sih enggak takut. Cuma itu yang rada angker ya gitu. Yang agak menyeramkan makhluk itu doang. Soal kuntilanak udah enggak aneh buat Abah. Soal anak-anak kecil yang segini-gini udah enggak aneh. Berarti yang paling serem itu Iya. wewe gombel. Alhamdulillah. Iya. Mungkin itu udah kebiasaan Abah jadi. Itu kan kalau kata Abah susunya gede. Iya. Kalau yang putingnya segimana, Bah? Apanya tuh? Putingnya, pentilnya. Ya gitu, kamu kurang tahu kalau putingnya atau mementilnya tuh. Nggak tahu, mungkin kayak sebesar gini mungkin kali. Itu gimana cara kita pengen nyusunya, Bah, nanti? Payudaranya persis segede-gede bantal gitu. Mohon maaf, Bantal teman-teman, yang ya. buat tidur. Biar tidak tegang kalau tegang gitu ya. Ya putingnya mungkin segede-gede kesemek kali. Ya mungkin obrolan saya dengan Abah Oyo sudah mulai agak panjang juga ya. Mungkin dilanjut di season berikutnya. Jadi jangan ke lain channel. Jangan ke lain channel selain channel kami, mungkin seperti itu. Ya mungkin untuk teman-teman yang selalu menonton video kami, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, Amin. dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Dan terkhususnya untuk Abah Oyo tersendiri, semoga Abah selalu diberikan kesehatan ya, Bah ya. Dan kedepannya tidak ada yang namanya orang-orang yang usil menguji, yaitu keberanian Abah. Oke, Bah, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.